Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 46. Dorset Hotel. Dorset Hotel yang terkenal di pusat kota. Hotel bintang 5, di mana pengeluaran minimumnya adalah $100.000. Sena bertanya dengan penuh semangat setelah mendengar perkataan Fiona. Tentu saja, apakah ada Dorset Hotel lain di sekitar sini? Wajah Fiona dipenuhi dengan kebanggaan. Dia meratap, tuan tua akhirnya sadar, dan membiarkan kita untuk pergi makan siang bersama seluruh keluarga. Dia tidak pernah memanggil kita untuk sesuatu yang layak dirayakan selama ini. Itu bagus, sepertinya tuan tua Taylor secara bertahap menerima kalian. Sena tersenyum penuh semangat, sebelum berkata dengan malu-malu, Bu, bolehkah aku ikut bersamamu? Fiona melayang karena dipanggil Ibu. Dia segera mengangguk dan berkata, tentu saja kamu boleh ikut, kamu adalah pacar putraku dan juga calon menantuku. Kamu boleh ikut makan siang bersama keluarga kita, jangan khawatir. Fiona segera memikirkan sesuatu dan berkata, benar, ini masih pagi. Ben, ajak Sena berbelanja pakaian lebih dulu, dia harus datang bersama denganmu ke Dorset Hotel. Ya, ayo kita pergi dan berbelanja. Ben mengambil $50.000 dari tangan Fiona, dan segera pergi bersama Sena. Bu, itu bukan ide yang baik untuk membawa Sena, kan? Setelah keduanya pergi, Selena terdiam sejenak sebelum berkata, mereka masih berpacaran dan belum menikah, dia belum menjadi bagian dari keluarga kita. Apa yang buruk tentang itu? Mereka sudah bersama selama 2 atau 3 tahun, jadi, bukankah mereka akan segera menikah? Fiona melanjutkan, apakah kamu tidak melihat betapa bahagianya Sena ketika dia mendengar dia bisa ikut pergi ke hotel bintang 5? Dia bahkan rela berbelanja pakaian untuk itu. Lagi pula, dia punya penampilan yang cukup cantik, yang akan membuat kita terlihat lebih baik hari ini. Selain itu, bukankah dia akan bergabung dengan keluarga kita lebih cepat jika kita mulai memperlakukannya seperti ini? Baiklah, Bu. Selena tahu, tidak ada gunanya berdebat dengan ibunya. Dia tidak akan mau mendengarkannya. Terlebih lagi, ibunya sudah berjanji pada Sena, dia bisa datang ke hotel dan berdasarkan kepribadiannya, Fiona tidak akan berubah pikiran. Sudah selesai. Setelah melakukan akupuntur, Jack mulai memijat kaki Andrew. Perasaan hangat dan samar mengalir dari telapak tangan Jack ke kaki Andrew, dan merasuk ke semua tulang-tulangnya. Tidak sakit sama sekali. Aku kehilangan semua rasa di bagian ujung kaki ini, dan dokter mengatakan itu hanya akan bertambah buruk, dan aku akan menjadi cacat. Siapa yang tahu, aku bisa merasakan sesuatu sekarang. Andrew merasakan sesuatu pada ujung kakinya, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Benarkah? Kamu bisa merasakan sesuatu secepat ini? Fiona menyilangkan tangannya di depan dada, dan berkata dengan tidak percaya, apakah itu hanya ilusi? Bagaimana mungkin? Dia hanya bermain-main dengan kakimu, dan tidak meresepkan obat apapun untukmu. Bagaimana kamu bisa menjadi lebih baik? Ini bukan ilusi, kan? Aku bisa merasakan kakiku dengan cukup jelas. Andrew mengerutkan kening, jelas dia merasa agak tidak yakin. Ayah, jangan khawatir. Kamu akan merasa lebih baik besok, dan sembuh dalam waktu sekitar seminggu. Jack tersenyum dan berkata dengan percaya diri, saat dia berdiri setelah dia merawat kaki Andrew. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Mata Andrew berbinar, setelah mendengar apa yang dikatakan Jack. Dia belum pernah segembira ini sebelumnya, karena dia berpikir dia telah kehilangan kaki untuk selamanya. Dia tidak menyangka, kembalinya Jack akan membawa harapan besar baginya. Bab 47. Anak muda, aku akan memegang kata-katamu. Jika dia tidak bisa pulih saat itu, kamu hanyalah membual. Fiona berkata sambil meraih kerah Jack. Dia juga sedikit bersemangat ketika melihat Andrew yang wajahnya tampak cerah. Bu, kamu akan tahu apakah itu berhasil atau tidak dalam waktu 2 hari. Jack menjawab sambil tersenyum. Oke, mari kita lihat setelah 2 hari ini. Setelah mengatakan itu, Fiona melihat ke arah tas yang berisi uang, dan membawanya kembali ke dalam rumah untuk menyembunyikannya. Saat mendekati tengah hari, Ben kembali dengan Sena, dan beberapa set pakaian bersamanya. Sena tampak lebih cantik dari sebelumnya. Kylie mengenakan pakaian yang dibelikan oleh Jack kemarin. Dia tampak lebih berkelas dari sebelumnya. Setelah mengeringkan pakaian yang dia taruh di cucian kemarin, Selena mengenakan gaun yang bermerek Gucci, yang telah dibelikan oleh Jack sebelumnya.
Dan, penampilan cantiknya yang anggun, langsung mengungguli penampilan Sena. Kakak, kamu terlihat begitu cantik, dan sangat layak untuk menyandang gelar sebagai wanita paling cantik di Eastfield. Anakmu sudah berusia 4 tahun lebih, namun, tubuhmu masih terlihat luar biasa. Aku bisa mengatakan bahwa, kamu seperti seseorang yang belum menikah. Sena berjalan mendekat, dan segera mulai memuji Selena. Aku bukan tandinganmu, atau gadis-gadis muda lainnya, kamu lebih energi, kata Selena dengan acuh tak acuh. Dia tidak terlalu peduli dengan pujian Sena yang ditujukan untuknya. Ayo pergi, ayo kita segera pergi, kita tidak boleh terlambat dan membiarkan tuan tua menunggu kita. Kalau tidak, mereka tidak akan senang. Fiona melihat waktu, dan sepertinya mereka akan terlambat. Kelompok keluarga itu pergi dan memanggil taksi. Segera setelah itu, mereka tiba di depan pintu masuk Dorset Hotel. Hotel yang begitu megah, dan di bawah sinar matahari, tampak begitu mengkilap dan sangat berkelas. Orang-orang yang makan di sini sangat kaya dan terkenal, kami sebagai keluarga Taylor, jarang datang ke sini. Andrew berdiri di piazza di luar hotel dan meratap. Sepertinya, tuan tua tidak lagi marah pada kita, jadi mari berharap kita bisa kembali ke keluarga Taylor. Andrew berkata sambil menghela nafas dalam. Ayah, ayo kita masuk. Sena menghampiri Andrew, dan memanggilnya, ayah, dengan nada sayang. Namun, Jack melihat kerutan di wajah Selena, dia tidak mengerti apa yang ada di dalam pikiran Selena. Sementara itu, di rumah Michael Wilson, Ivan berlari ke arahnya dan dengan penuh semangat bertanya, Tuan Muda Wilson, bagaimana? Apakah kamu menikmatinya tadi malam? Menikmati? Hahaha, tentu saja. Michael mencibir dan menjawab dengan sinis. Ia masih kesal dengan kejadian semalam. Bukan saja dia tidak mendapatkan Selena, restorannya pun dihancurkan tadi malam. Citra seorang pria yang dia jaga di depan Selena selama ini, sudah hancur total. Dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Selena lagi. Ivan tidak menyadari betapa marahnya Michael saat ini. Dia melanjutkan sambil tersenyum, itu bagus, itu bagus. Sepupuku memiliki tubuh yang luar biasa, jadi, kamu pasti telah mengambil beberapa foto, kan? Ancam saja dia dengan foto itu di masa depan, dan dia pasti akan datang padamu. Aku sudah memikirkan sesuatu untukmu. Beri saja dia uang setiap kali kalian bertemu, dan dia akan secara bertahap menyerah padamu suatu hari nanti. Dan pada akhirnya, dia akan bersedia menikah denganmu. Lihat, ini kontraknya, mari kita tanda tangani. Aku meminta seseorang untuk membuat kontrak baru dalam semalam, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Ivan menyerahkan kontrak itu kepada Michael sambil tersenyum. Michael melihat kontrak itu, mencibir, dan dengan cepat merobeknya menjadi beberapa bagian. Bab 48. Hei, ada apa? Tuan Muda Wilson, mengapa kamu merobeknya? Bukankah kita setuju untuk menandatangani kontrak hari ini? Ivan tercengang di tempat kejadian, kepalanya terasa berdenging. Keluarga Taylor sedang menunggunya pulang untuk merayakannya. Akankah semua ini akan gagal? Tanda tangani apa, bajingan? Tuan Muda Wilson duduk di sofa, dan berkata dengan marah, tadi malam, aku tidak pergi minum kopi, atau melakukan apapun yang aku inginkan. Bukan hanya reputasiku yang hancur, restoranku juga ikut hancur. Dan, aku tidak berani mengatakan sepatah kata pun, atas seluruh situasi yang telah terjadi. Bagaimana bisa? Apa yang telah terjadi? Aku tahu itu, Jack, kan? Bajingan ini berani menghancurkan restoranmu. Tunggu, itu tidak benar, di mana orang-orangmu? Apakah kamu tidak punya banyak pengawal? Apakah mereka tidak mampu untuk mengalahkan Jack? Ivan menarik napas dengan tajam. Dia mengira, Michael akan sukses minum kopi dengan Selena tadi malam, dan dia tidak menyangka akan menjadi sebaliknya. Dia tidak mengerti, bagaimana ini bisa terjadi, setelah Selena setuju dengan persyaratannya. Michael menjadi kesal, setelah memikirkan apa yang terjadi tadi malam. Jack tidak melakukannya, dia tidak akan punya nyali untuk melakukan itu. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan sebesar itu? Itu adalah perbuatan putri kedua dari keluarga Drake, si Jalang tanya Drake. Tidak mungkin, tanya Drake. Kenapa dia ada di sana? Sekali lagi, Ivan terkejut setelah mendengar itu adalah ulah Nona Tanya, dan bukan perbuatan Jack. Bagaimanapun, Nona Tanya putri kedua dari keluarga Drake, ada banyak keluarga yang berusaha untuk menyenangkan mereka. Inilah yang terjadi, tanya Drake ini secara kebetulan berjalan melewati restoranku dan melihat desain interiornya bagus. Karena itu,
dia memutuskan masuk untuk makan malam, tapi... Dengan putus asa, Michael melanjutkan, tanya Drake ini sangat tidak manusiawi, dia suka berkeliling dan menyebabkan masalah. Dia sangat menyebalkan. Ivan akhirnya mengerti apa yang terjadi tadi malam. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, Tuan Muda Wilson, lihatlah, itu sebuah kecelakaan yang tak terduga. Tidak ada satupun dari kita yang akan mengharapkan tanya Drake muncul, kan? Dia berhenti sejenak sambil mengeluarkan kontrak lain dari tas kerjanya. Oleh karena itu, aku tidak bisa disalahkan atas semua itu. Syukurlah, aku sudah membuat salinan kontraknya. Tuan Muda Wilson, lepaskan masalah ini dariku, dan tanda tangani kontraknya, oke? Tolong ingatlah, bagaimana sudah bertahun-tahun kita berteman baik. Tanda tangani apa, sialan? Tuan Muda Wilson tidak menahan diri untuk mempermalukan Ivan. Dia memalingkan wajahnya dan berkata, kaulah yang memberiku ide buruk untuk mendapatkan Selena, dan sekarang aku belum mendapatkan apa-apa. Aku juga menderita kerugian yang cukup besar di restoranku. Apakah kamu masih berpikir, aku akan menandatangani kontrak denganmu? Berdasarkan fakta bahwa, aku belum meminta kompensasi kepadamu, aku sudah cukup berbelas kasih tentang masalah ini. Aku dulu memiliki hubungan baik dengan Selena, tapi sekarang, aku tidak akan pernah bisa mendekatinya lagi. Tapi, Tuan Muda Wilson, kakekku dan yang lainnya mengira, aku akan menandatangani kontrak denganmu. Mereka menungguku pulang untuk merayakannya. Wajah Ivan berubah masam dan memohon, aku tidak bisa disalahkan untuk ini. Jika bukan karena putri kedua keluarga Drake, bukankah kamu akan berhasil? Bawa tamu keluar dari sini. Tuan Muda Wilson memerintahkan kepada para pengawalnya untuk mengusir Ivan Taylor dari rumahnya. Sementara itu, di ruangan kamar pribadi Dorset Hotel, terlihat begitu semarak. Tuan tua Taylor terlihat tersenyum senang. Kamar pribadi itu cukup besar, dan mampu memuat 3 meja besar, yang membuat semua orang merasa senang. Kita tunggu saja, sampai keluarga Selena dan Ivan tiba, baru kita mulai acaranya. Bab 49. Ya, mari kita habiskan sampainya. Tuan tua sudah habis-habisan kali ini, dengan membayar $1 juta untuk setiap meja, betapa mewahnya. Ivan membuat ayahnya bangga kali ini. Keuntungan dari proyek ini saja, mencapai $300 juta. Sepertinya, proyek ini sangat besar. Keluarga Taylor membicarakan Ivan, sementara Theodore tampak sangat puas. Pada saat ini, pintu kamar pribadi terbuka. Fiona dan Andrew masuk bersama Selena dan yang lainnya. Fiona, bukankah kamu datang sangat terlambat, membuat kami semua menunggumu? Tepat ketika mereka memasuki ruangan, seorang kerabat mencibir dan mengatakan itu dengan keras. Fiona tersenyum malu dan berkata, aku tidak bisa memprediksinya, jalanan sedikit macet ketika kami dalam perjalanan ke sini. Cecilia melihat ke arah pakaian Gucci Selena dan berkata, hahaha, Selena, kamu benar-benar tidak tahu malu, ya. Kamu mempunyai nyali untuk memakai barang palsu, untuk datang ke acara seperti ini. Kalau itu aku tidak akan berani memakainya. Jika seseorang mengetahui barang itu palsu, bukankah itu sangat memalukan? Fiona tidak tahan dengan apa yang dikatakan oleh Cecilia. Dia berjalan mendekat dan berkata, Cecilia, jangan berani-beraninya kau menuduh sembarangan. Barang ini asli, dan bukan tiruan. Meskipun keluarga kami sedikit miskin, inilah kenyataan yang sebenarnya. Benarkah? Kamu hanya sedikit miskin, namun, kamu masih mampu membeli sesuatu yang berharga 100 hingga 200 ribu dolar. Mengapa aku sulit mempercayainya? Ini bukan sesuatu perkara yang biasa, kan? Cecilia terus berdebat, jika kamu mampu membelinya, maka kita seharusnya bisa membeli pakaian yang harganya sekitar 1 atau 2 juta dolar, bukan? Jangan berani-beraninya kamu mengatakan kami tidak mampu membelinya. Fiona menjawab, lalu melanjutkan, paling tidak, Jack adalah seorang veteran yang melayani negara selama 5 tahun. Jadi, tentu saja, negara akan memberinya hadiah dengan sejumlah uang. Mungkin kamu tidak tahu ini, tetapi, mereka yang melayani negara selama 1 atau 2 tahun, akan mendapatkan kompensasi 100 atau 200 ribu dolar. Karena Jack telah pergi selama 5 tahun, dan mendapatkan pelayanan yang berjasa, tidak masalah bagi pemerintah untuk mengkompensasinya dengan sekitar 1 juta dolar. Jack merasa malu. Syukurlah, dia tidak menarik lebih banyak uang hari ini. Jika tidak, ibu mertuanya akan menempatkannya di atas karpet setinggi langit. Jika mertuanya tahu, kartunya bisa memberikan 100 miliar dolar melalui transaksi bebas kata Sandy, dia mungkin akan terkejut setengah mati. Dia mencapai layanan berjasa.
Cecilia mengerutkan alisnya dan mulai mempercayai Fiona. Lagi pula, dia memang mendengar para veteran yang kembali dalam 2 hari terakhir pulang dengan sejumlah uang. Beberapa dari mereka yang mencapai pelayanan yang berjasa, meskipun yang kecil, dianugerahi oleh negara sekitar $1 juta. Itu mungkin kasus yang sama yang terjadi pada Jack. Tentu saja. Fiona langsung menjawab, tetapi agak ragu-ragu tentang hal itu. Bagaimanapun, Jack belum menceritakan sesuatu padanya. Namun, demi berdebat dengan Cecilia dan mempertahankan harga dirinya, dia terpaksa mengakui atas nama Jack. Benarkah? Jack, jasa apa yang telah kamu capai? Tuan tua Taylor tampak tertarik dengan percakapan itu. Dia menyipitkan matanya dan menatap lurus ke arah Jack. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke arah Jack saat ini juga. Mereka ingin tahu, jasa apa yang telah dia capai. Aku sudah mencapai terlalu banyak untuk diingat. Jika aku harus mengingatnya satu persatu, setidaknya ada 1 atau 2 ribu penghargaan. Jack menjawab setelah memikirkannya sebentar. Kerumunan merasa heran atas jawaban Jack, bocah ini jelas berbohong. Apakah semudah itu untuk mencapai pelayanan yang berjasa? Veteran lain akan merasa sangat bangga apabila mereka mampu mencapai 1 penghargaan. Sementara bocah ini membual tentang 1 atau 2 ribu penghargaan, seolah-olah hal itu semudah memotong buah dan sayuran. Bab 50. Ekspresi Tuan Tua Taylor menjadi gelap. Dia berkata, Jack, menurutmu, apakah aku sedang bercanda denganmu? Jack, bukankah kamu terlalu kekanak-kanakan untuk melakukan ini? Beraninya kamu tidak menjawab dengan jujur pertanyaan dari Tuan Tua. Itu benar, di mana rasa hormatmu pada Tuan Tua? Apakah kamu tidak ingat, jika bukan karena Tuan Tua yang meminjamkanmu $1 juta saat itu, ibumu pasti sudah mati sekarang. Beberapa anggota keluarga Taylor mulai berbicara dengan marah kepada Jack. Tuan Tua, aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak bisa berkata apa-apa. Jack mengangkat bahu, dia tidak ingin menjelaskan lebih jauh. Jika bukan karena khawatir Selena akan diganggu hari ini, dia tidak akan datang ke sini. Tunggu, siapa gadis ini? Cecilia awalnya ingin menimbulkan masalah bagi Selena, tetapi tidak berharap Jack telah mencapai layanan berjasa. Pakaiannya mungkin asli, jadi Cecilia tidak punya pilihan selain menyerah untuk membuat masalah dengan Selena. Segera setelah itu, dia menyadari ada wajah orang asing di ruangan itu. Oh, Cecilia, izinkan aku memperkenalkannya kepada semua orang. Ini pacarku, Sena Jackson. Kami sudah berkencan cukup lama, dan akan segera menikah. Karena kakek mengundang semua orang ke sini, aku pikir aku harus membawanya ke sini, dan memperkenalkannya kepada semua orang. Ben tersenyum malu-malu, dan tampak seperti orang yang bodoh. Ben, itu tidak baik, kan? Ini makan siang untuk keluarga Taylor, dan kamu mengajak orang luar di sini, ini sungguh memalukan bagi kita. Setidaknya, Jack memiliki akta nikah, sedangkan orang yang kamu bawa ke sini, dia belum menjadi apa-apa bagi kita. Kata Cecilia sinis, sambil merasa bersemangat dalam hati. Sena bukan orang luar. Dia sudah memanggilku ibu, jadi, dia pasti akan segera menikahi Ben. Fiona menyela pembicaraan, setelah melihat Cecilia ingin menindas Sena. Beberapa orang belum pernah ke tempat mewah seperti ini, jadi, bukankah normal jika mereka ingin mengalaminya? Wanita lain menyindir dari samping. Ya, tidak apa-apa bagi kami, tetapi bagi sebagian orang, membawa pacarnya ke sini adalah suatu prestasi. Cecilia berkata sambil melihat ke arah Ben. Ekspresi Ben menjadi gelap, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya untuk membela diri. Dia memelototi Jack yang berdiri di sampingnya. Itu salah bajingan ini. Jika bukan karena dia yang membuat saudara perempuannya hamil, apakah dia akan dipermalukan seperti ini? Jika bukan karena Jack, keluarganya akan hidup mewah hari ini. Siapa yang tahu, saudara perempuannya mungkin sudah menjadi pewaris keluarga Taylor. Pada saat itu, siapa yang berani mempermalukannya seperti ini? Sena, kamu harus memikirkan hal ini matang-matang. Meskipun Ben adalah seorang Taylor, kamu harus tahu di mana dia berdiri. Karena dia tinggal di tempat yang kumuh seperti itu. Penampilanmu cukup cantik, jadi akan sia-sia jika kamu menikah dengannya. Kamu mungkin akan miskin seumur hidupmu. Setelah memikirkannya, Cecilia sangat senang dengan membuat masalah lagi. Sena tersenyum malu-malu dan menjawab, kakak, kamu terlalu baik. Ben baik padaku, dan aku menyukai dia apa adanya. Aku belum memikirkan hal lain, selama aku bahagia.
Aku merasa, aku baik-baik saja dengan semua itu. Cecilia, kamu terlalu iri, kan? Apa urusanmu dengan aku? Kamu hanya cemburu, karena kamu tidak punya pacar, kan? Ben tidak tahan lagi, dia akhirnya membantah Cecilia. Apa yang kamu bicarakan? Buat apa aku iri dan cemburu padamu? Bukan karena aku tidak punya pacar, hanya saja, aku belum menemukan orang yang memenuhi standarku. Jika aku harus mempunyai pacar, aku pasti akan menemukan pria yang kaya, kuat, dan mampu melindungiku. Sedangkan untuk orang sepertimu, siapapun yang bukan idiot, tidak akan mau menjadi pacarmu. Cecilia berkata sinis, sambil menyilangkan tangan di depan dadanya. Kakek, apakah ada sesuatu yang layak untuk dirayakan hari ini? Selena sudah tidak tahan lagi mendengar perdebatan itu, dan segera mengalihkan perhatian kepada Tuan Tua Taylor.